Salam IPA. Bertemu dengan saya Rika Magdalena dalam video pembelajaran mengenai energi dalam sistem kehidupan. Mengawali pembelajaran kita mengenai energi dalam sistem kehidupan, kita akan menyaksikan dua buah video singkat dan kita akan mempelajari apa yang terjadi. Kita saksikan sama-sama, ini dua videonya. Yang pertama kita menyaksikan ada seorang yang mengayuh sepeda. Dan yang kedua kita melihat sebuah kendaraan sedang melaju. Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi? Ya, karena ada energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja dan melakukan suatu perubahan. Pada video yang pertama kita melihat manusia mengayuh sepeda. Kenapa manusia bisa mengayuh sepeda? Karena dia memiliki energi yang berasal dari makanan. Dan yang kedua kita menyaksikan sebuah kendaraan yang melaju. Kenapa kendaraan bisa melaju? Karena ada bahan bakar yang menjadi sumber energi. Ada beberapa jenis energi. Ada energi potensial, kinetik, listrik, kimia, dan banyak lain. Dan kita akan mengupas tuntas tentang energi ini dalam video yang akan kita saksikan sama-sama. Ini dia videonya. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi atau tempatnya. Ada dua jenis energi potensial. Yang pertama, energi potensial gravitasi, yaitu energi potensial yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi atau daya tarik bumi. Cirinya dia punya ketinggian. Yang kedua adalah energi potensial elastisitas. Biasanya terjadi pada pegas. Bagaimana menghitung energi potensial? Kita lihat dari ciri-cirinya. Ciri-ciri benda yang memiliki energi potensial adalah punya massa, dipengaruhi oleh gaya gravitasi, dan punya posisi atau kedudukan. Kita lihat simbolnya, massa itu M, gaya gravitasi itu G, dan posisi atau kedudukan itu H. Sehingga kalau kita mau mencari energi potensial, maka kita akan menghubungkan ketiga ciri-ciri tadi, yaitu M, G, dan H. Sehingga kita dapatkan persamaan untuk energi potensial adalah massa dikali gaya gravitasi dikali kedudukan atau ketinggian. Contoh soal mengenai energi potensial. Sebuah benda bermassa 2,5 kg berada pada ketinggian 4,5 meter. Berapakah energi potensial yang dimiliki oleh benda tersebut? Kita lihat yang diketahui di soal. M 2,5 kg, H 4,5 meter, dan G percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah EP-nya, energi potensial. Maka bagaimana cara menjawabnya? Kita gunakan tadi persamaannya, EP sama dengan M dikali G dikali H. Sama dengan 2,5 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 4,5 meter. Hasilnya adalah 112,5 Joule. Berikutnya energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dimiliki oleh muatan listrik dan arus listrik. Energi listrik ini adalah energi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, kita akan belajar tentang energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Bagaimana menghitungnya? Kita lihat lagi. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda. Artinya benda itu memiliki massa. Apa yang terjadi pada benda itu? Benda itu berpindah atau bergerak. Berarti dia punya kelajuan atau kecepatan. Sehingga kita mendapatkan persamaan energi kinetik dipengaruhi oleh massa dan percepatan. Persamaannya adalah EK sama dengan setengah M dikali V kuadrat. Contoh soal tentang energi kinetik. Sebuah mobil bermassa 20.000 kg bergerak ke arah timur dengan kecepatan 20 meter per sekon. Berapakah energi kinetik mobil tersebut? Kita lihat yang diketahui di soal adalah M 20 kg dan V kelajuannya, kecepatannya 20 meter per sekon. Ditanyakan EK-nya, maka jawabnya EK sama dengan setengah MV
V kuadrat atau setengah dikali 20.000 dikali 20 dikuadratkan. Hasilnya adalah 4 juta joule. Kita sederhanakan menjadi 4.000 kilojoule. Perubahan energi. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ini adalah bunyi dari hukum kekekalan energi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita tidak dapat menciptakan energi, tapi kita dapat merubahnya menjadi bentuk energi yang lain. Bagaimana perubahannya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak. Contohnya apa? Contohnya adalah pada kipas angin. Berikutnya adalah energi listrik dapat diubah menjadi energi panas. Contohnya pada setrika listrik. Energi kimia dapat berubah menjadi energi cahaya. Contohnya pada senter. Dan ada banyak jenis perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita lihat dari sumber energinya, ada dua kelompok sumber energi. Yang pertama, sumber energi terbarukan. Artinya apa? Yaitu adalah sumber energi yang ketersediaannya melimpah di alam. Contohnya apa? Tenaga surya, tenaga air, panas bumi, energi angin, dan energi biomasa. Dan yang kedua adalah energi tak terbarukan yang sangat dimungkinkan akan habis, yaitu energi bahan bakar fosil, batu bara, gas alam, dan nuklir. Lalu, dari mana sumber energi bagi tubuh kita? Sumber energi bagi tubuh kita berasal dari makanan yang kita makan. Nah, makanan yang kita makan mengandung beberapa zat makanan. Yang pertama adalah karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat adalah senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Contohnya beras, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, dan buah-buahan yang rasanya manis. Fungsi utamanya adalah sebagai sumber energi. Yang kedua adalah protein. Protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur CHON dan kadang juga mengandung unsur P dan S. Contohnya ada protein hewani, daging, ikan, telur, susu, dan keju. Ada juga protein nabati, kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum. Apa fungsi dari protein? Fungsi dari protein adalah sebagai sumber energi. Yang kedua, pembangun sel atau jaringan tubuh. Ketiga, pengganti sel tubuh yang rusak. Zat makanan yang ketiga adalah lemak. Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, dan O. Contohnya ada lemak hewani, keju, susu, daging, kuning telur, dan lain-lain. Dan lemak nabati, kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah alpukat. Apa fungsi dari lemak? Satu, sebagai sumber energi. Yang kedua, pelarut vitamin A, D, E, dan K. Tiga, pelindung organ-organ tubuh penting. Keempat, pelindung tubuh dari suhu yang rendah. Selanjutnya kita akan belajar tentang metabolisme. Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh sel makhluk hidup. Metabolisme dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah anabolisme, yaitu reaksi pembentukan atau sintesis. Contohnya fotosintesis. Sekarang apa itu fotosintesis? Fotosintesis merupakan perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Reaksi fotosintesis adalah 6 CO2 ditambah 6 H2O dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil menjadi C6H12O6 atau glukosa dan 6O2. Karbon dioksida ditambah air
bereaksi dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil menghasilkan glukosa dan oksigen. Yang kedua, dari jenis metabolisme adalah katabolisme, yaitu reaksi penguraian, contohnya respirasi. Respirasi adalah proses pembebasan energi yang tersimpan dalam sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Reaksinya C6H12O6 ditambah 6O2 bereaksi menghasilkan 6H2O dan 6CO2 dan energi. Glukosa bereaksi dengan oksigen menghasilkan air, karbon dioksida dan 38 ATP energi. Praktikum uji Ingenhousz untuk melihat cahaya mempengaruhi fotosintesis dan hasil dari fotosintesis yaitu oksigen. Pada beker yang berisi air, masukkanlah hidrilla, kemudian tutuplah dengan corong kimia dan tabung reaksi. Kemudian letakkanlah 4-6 jam di bawah cahaya matahari. Kita akan melihat ada gelembung-gelembung udara dihasilkan. Gelembung-gelembung itu adalah oksigen. Sebagai perbandingan, kita bisa menempatkan hidrilla yang berada dalam air yang sudah ditutup oleh corong kimia tadi di tempat yang gelap. Maka akan kita lihat bahwa gelembung yang dihasilkan jauh lebih sedikit. Di sini berarti bahwa cahaya mempengaruhi fotosintesis. Semakin banyaknya cahaya, maka gelembung yang dihasilkan, oksigen yang dihasilkan semakin banyak. Demikianlah pembelajaran kita mengenai energi dalam sistem kehidupan. Berharap video yang disaksikan mudah dipahami dan dimengerti. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran bersama Rika Magdalena. Salam.